Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ba'du. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, salah satu yang disunnahkan baik ketika di Ramadan ya, di Ramadan, di luar Ramadan, lebih-lebih di 10 hari yang terakhir adalah orang melakukan i'tikaf. I'tikaf itu apa? Ya, saya bacakan definisi i'tikaf di dalam kitab Tanwirul Qulub ya. Huwa al-lubthu fil masjidi min syakhsin makhsusin biniyatin ya, yaitu orang berdiam diri di masjid ya dari orang-orang tertentu itu biniyatin disertai dengan niat i'tikaf. Maka kalau ada orang masuk ke dalam masjid dan kemudian dia berniat i'tikaf, maka dia mendapatkan pahala i'tikaf. Menurut Syekh Amin Al-Qurdi, wahuwa sunnatun muakkadatun. I'tikaf ini dihukumi sunnat muakkad ya. Wa yata'akkadu fi Ramadan. Ini sunnatnya ini lebih diutamakan lagi ketika bulan Ramadan. Wa afdaluhu fi ashril akhir minhu. Dan yang paling utama adalah i'tikaf dilakukan pada 10 hari yang terakhir. Ini i'tikaf ini prinsipnya adalah orang berdiam diri di masjid dengan beberapa saat ya. Kemudian apa syarat apa rukunnya ya? Atau syaratnya apa saja? Kalau kita kembali dalam kitabnya Abu Syuja disebutkan walahu syartoni an-niyatu wal-lubthu fil masjid ya. I'tikaf ini memiliki 2 syarat. Syarat yang pertama adalah niat, yaitu nawaitul i'tikafi lillahi ta'ala. Yang kedua adalah al-lubthu fil masjid, yaitu dia berdiam diri di masjid. Berapa lama diam diri di masjid? Ini ada yang mengatakan walaupun hanya lahdhotan, walaupun hanya sebentar, itu sudah dianggap cukup untuk melakukan i'tikaf ya. Walaupun ada juga yang membatasi bahwa minimal i'tikaf itu 1 hari 1 malam. Saya pribadi lebih memilih ya ijtihad ulama yang mengatakan i'tikaf itu bisa dilakukan di masjid walaupun hanya sebentar. Jadi i'tikaf ini tidak boleh di rumah ya, harus di masjid. Dan masjidnya adalah masjid jami, yaitu masjid yang digunakan untuk Jumatan dan masjid yang digunakan untuk jamaah. Lah, dalil tentang i'tikaf ini ada banyak sekali ya. Di antaranya saya bacakan tentang hadis tentang i'tikaf ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kana ya'takiful ashral awakhir ya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir. Nabi itu beriktikaf pada 10 hari yang terakhir min Ramadan ya, dari bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah, sehingga Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian istri-istri Rasulullah ini beriktikaf setelah beliau wafat. Artinya iktikaf ini kesunahannya baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi i'tikaf ini bisa dilakukan hanya sebentar. Maka saya menganjurkan kepada sahabat-sahabat Kang Ihsan, ketika sahabat-sahabat ini masuk ke masjid, misalnya mau sholat duhur atau mau sholat asar, mau sholat maghrib, mau sholat isya, maupun ketika ada kegiatan di masjid, mau pengajian, jangan lupa ketika masuk ke masjid itu berniat untuk melakukan i'tikaf juga. Karena i'tikaf itu cukup dengan berdiam diri sebentar itu sudah selesai ya. Walaupun kalau di Ashrul Awakhir itu ada yang kemudian i'tikafnya jadi panjang 10 hari dia mabit di masjid dan lain sebagainya. Tetapi prinsipnya adalah al-lubthu walau kana lahdhotan ya, berdiam diri di masjid walaupun hanya sebentar itu sudah cukup untuk dihukumi sebagai i'tikaf. Maka jangan sia-siakan ketika masuk masjid itu untuk selalu berniat i'tikaf, karena berdiam diri tanpa apapun saja sudah mendapat pahala. Apalagi kemudian ketika di masjid itu kita membaca Quran, kita ngaji, kita berzikir, kita melakukan kajian, kita melakukan sholat wajib, tentu pahala kita lebih banyak lagi di samping pahala kita beriktikaf. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.